Tetapi kalau dia membesar dan melorot keluar, itulah yang namanya penyakit wasir. Sekarang akan bahas tentang anatominya dulu. Kita tahu bahwa di saluran pencernaan kita, di tempat pembuangan akhir itu ada yang namanya rektum. Rektum itu seperti reservoir saja ya, seperti septic tank sebelum keluar. Kemudian di bawah rektum itu ada anus yang kemudian keluar ke kulit anus ya, untuk pembuangan. Jadi anus itu berfungsi untuk mekanisme pembuangan, sedangkan rektum itu berfungsi sebagai reservoirnya. Nanti ada mekanisme yang membuat koordinasi mekanisme yang membuat akhirnya feses kita atau kotoran kita ini dikeluarkan. Nah, anus kita itu rata-rata panjangnya 3 sampai 5 cm. Jelas ya? Ya, rata-ratanya berarti 4 cm. Dibagi menjadi 2/3 itu di bagian dalam, yang sepertiga di atas. Di luar maksudnya, 2/3 di atas, 2/3-nya di bawah atau di luar ya, sepertiganya, yang dibatasi oleh linea pectinea atau linea dentata. Jadi kalau kita lihat anus kita ini, kulit ini masuk, kemudian ada linea dentata itu membatas antara kulit dan selaput lendir anus kita, di mana sepertiga anus kita ini ada di bawah linea pectinea atau linea dentata itu. Yang 2/3 itu ada berada di atas dari linea dentata atau linea pectinea. Jadi kalau kita lihat, ini pentingnya anatomi itu karena di bawah linea dentata itu atau di bawah linea pectinea itu mempunyai saraf sensorik ya. Jadi ada saraf nyerinya, sehingga segala sesuatu yang terjadi di situ tuh pasti nyeri. Mau disuntik, diikat, atau misalnya anusnya bengkak, ada infeksi, pasti di situ itu nyeri. Nah, linea pectinea ini yang membatasi antara anus bagian sepertiga bagian bawah dengan 2/3 bagian atas. Yang 2/3 bagian atas itu ada yang namanya anal pecten. Selain linea dentata itu just above dari linea dentata atau linea pectinea itu disebut transitional zone. Zona transisional itu juga masih nyeri. Jadi di atas sedikit dari linea pectinea itu masih nyeri. Jadi kalau kita melakukan tindakan misalnya penyuntikan, pengikatan dari wasir, atau misalnya melakukan stapler, operasi stapler, atau melakukan tindakan Halrar, kalau masih di daerah transitional zone atau daerah perbatasan dengan selaput lendir di atasnya, itu masih nyeri. Oleh sebab itu tindakan kita di atasnya itu, di daerah mukosa yang warnanya pink ya, pinkish, warnanya merah jambu. Nah, itulah yang disebut kalau dalam ilmu bedah disebut surgical anal kanal. Yang tadi dari anus luar, linea pectinea, dan transitional zone itu disebut anatomical anal kanal. Nah, semua tindakan kita ada di daerah surgical bagian paling atas dari surgical anal kanal, yaitu di daerah mukosa yang tidak ada nyeri. Jadi sahabat-sahabat channel Tanya Dokter Parang supaya mengerti bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan di daerah mukosa itu tidak nyeri. Misalnya nyuntik, ngikat atau nyuntik dengan ngikat, atau stapler, atau melakukan Halrar yang tepat lokasinya, maka tidak nyeri. Atau nyeri ringan karena dia tidak seperti kulit yang kalau disuntik itu sangat nyeri ya. Jadi harus kita membedakan 3 tadi, dari kulit ke linea pectinea ya.
kemudian dari linea pectinia ke transitional zone, terus dari transitional zone ke mukosa, ya. Nah, yang mukosa itu insensitif atau tidak nyeri. Nanti ada gambar yang akan kita jelaskan nanti, ya. Nah, di dalam anal-kanal kita kemarin kita sudah singgung ada yang namanya anal kolum dari Morgagni, ya, yaitu suatu lipatan mukosa vertikal atau longitudinal seperti pilar-pilar. Kalau kita lihat di dalam anal-kanal kita ini secara keliling begitu, itu ada sekitar 6 sampai 10 anal kolum ini. Kalau kita tidur terlentang, bayangkan kalau kita tidur terlentang, anus kita itu melingkar, katakan seperti jam. Yang di atas dekat kemaluan kita ini jam 12, yang di bawah kalau kita terlentang itu jam 6, kiri kanan samping itu jam 3 dan jam 9. Kita anggap sebagai jam. Maka anal kolum itu pada jam 3, 7 dan 11, ya. Kalau kita terlentang itu anal kolum ini membesar atau prominent. Itulah yang disebut anal cushion. Nah, anal cushion ini kalau membesar dan melorot itulah ambeien atau itulah wasir, penyakit wasir.